Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin. Nah teman-teman, video kali ini tuh agak rada sedikit berbeda ya. Di awal-awal doang gitu ya. Ini tuh masih pagi teman-teman, sekitar jam setengah 8 apa jam 8-an. Ini tuh kami pergi ke lapangan yang ada di desa tetangga. Karena memang hari ini itu tuh ada Ustadz Abdul Somad teman-teman ngisi pengajian di sini untuk menyambut bulan Ramadan gitu ya. Memang lebih awal ya teman-teman. Ya karena kan kita tahu ya teman-teman, jadwalnya Ustadz Abdul Somad itu kan padat gitu ya. Jadi dapatnya sekarang, jadi ya udah deh nggak apa-apa sekarang juga gitu ya buat acara menyambut bulan Ramadan. Dan teman-teman, ini perdana ya teman-teman, aku tuh nengok langsung gitu ya, atau datang langsung ke pengajian yang ada Ustadz Abdul Somadnya. Dan aku tuh shock sedikit ya teman-teman, di sini ternyata di sini tuh tidak ada ya mungkin tempat duduk, nggak ada alasnya juga gitu ya. Jadi kayak bener-bener harus bawa gitu loh alasnya tempat duduk kita. Dan kami semua tuh nggak ada bawa alasnya teman-teman, dari rumah gitu ya. Dan di sini tuh juga ternyata ada yang jualan plastik kayak gini nih teman-teman. Mungkin karena di sini tuh banyak ya yang nggak buat tempat duduk, jadi kesempatan juga buat mereka ini jualan gitu. Dan akhirnya kami tuh beli dong teman-teman, plastiknya itu tuh 5.000 satu, kami tuh beli 3 karena kan kami ini banyak ya teman-teman, biar lebih lapang, biar lebih enak gitu ya. Anak-anak juga diajak, situin juga anak kakak ipar aku juga, terus kakak ipar aku 2 orang juga pada ikut gitu. Jadi kami tuh perginya rame-rame. Nah tadi tuh kami pergi 2 motor ya, satu pakai motor aku, satu lagi motor kakak ipar aku teman-teman. Jadi Pak Su tuh tadi pagi pergi kerja itu pakai motornya abang ipar yang satu lagi gitu ya. Ada motor yang udah jelek gitu loh teman-teman, pokoknya motor khusus ke kebun. Dan itu tuh Pak Su pergi pakai motor itu, jadi motor yang biasa yang punya kami tuh aku yang bawa ya, karena memang aku tuh pengen banget teman-teman menghadiri langsung pengajian Ustadz Abdul Somad. Biasanya sih aku cuman dengerin kayak nonton dia tuh di YouTube atau di TV. Dan alhamdulillah ini tuh bisa nengok langsung, Masya Allah tabarakallah. Ini tuh pengajiannya ada di desa tetangga ya teman-teman, tapi di sini tuh nggak bisa kelihatan jelas karena memang teman-teman ini tuh ternyata tendanya dari panggung tuh jaraknya lumayan jauh gitu loh. Jadi nggak bisa deket gitu ya sama ngelihat ustadznya gitu. Terus juga nggak bisa sih tadi tuh kayak pengen foto-foto atau salam-salaman tuh juga nggak bisa. Nah teman-teman, setelah pulang dari pengajian ini lanjut aku pulang ke kampung aku ya, tempat tinggal aku. Dan alhamdulillah teman-teman, ternyata Ustadz Abdul Somad itu mampir dong ke tempat tinggal aku ya. Ya memang bukan di rumah aku sih, di rumahnya tetangga gitu ya. Tapi alhamdulillah seneng banget Ustadz Abdul Somad kesini. Dan ini tuh kebetulan juga gitu ya, perkumpulannya ini tuh salah satu perkumpulan yang aku ikutin teman-teman, yaitu dari suku yang aku yang suku aku di sini gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah Ustadz Abdul Somadnya kesini. Walaupun di sini emak-emaknya tuh nggak boleh salaman sama ustadznya ya, tapi anak-anak itu boleh teman-teman. Dan alhamdulillah si Twin itu dua-duanya bisa salaman sama Ustadz Abdul Somad. Nggak apa-apa deh emaknya nggak bisa, yang penting anaknya bisa. Nah di sini kalian itu jangan salfok ya, banyak banget orang yang ngerekam teman-teman ya, karena emang se-excited itu ya orang-orang tuh sama Ustadz Abdul Somad, Masya Allah tabarakallah. Dan aku tuh lumayan agak kaget ya teman-teman ngelihat Ustadz Abdul Somad yang di TV atau di handphone itu sama yang asli ya. Yang asli tuh kayak kelihatan lebih awet muda gitu loh teman-teman, Masya Allah banget kan. Dan ini kayak gak nyangka banget gitu loh bisa ngelihat sedekat ini, Masya Allah, bener-bener seneng banget. Dulu tuh ya teman-teman pernah ada gitu ya sekali pengajian Ustadz Abdul Somad yang gak terlalu jauh dari sini. Tapi waktu itu tuh kami lagi ada dalam situasi berduka gitu ya, jadinya aku juga gak bisa datang. Dan alhamdulillah sekarang tuh bisa teman-teman ketemu langsung sama Ustadz Abdul Somad dan sedekat ini, Masya Allah. Alhamdulillah seneng banget. Ayo siapa nih diantara kalian yang udah pernah ketemu Ustadz Abdul Somad ataupun yang belum ketemu, boleh ya tulis di kolom komen. Oke, di sini sedikit aja aku videoin teman-teman ustadznya lagi ini ya ngasih arahan-arahan segala macam, ngasih kata sambutan kayak gitu-gitu ya. Masya Allah banget ya, pokoknya seneng banget, aku tuh bener-bener excited teman-teman ngelihat Ustadz Abdul Somad. Apalagi dia tuh kayak beda gitu loh teman-teman, dari yang aku lihat di TV atau di handphone itu dia tuh kayak kelihatan lebih awet muda gitu ya aslinya, Masya Allah.
Nah, di sini tuh teman-teman bukan di dalam aja yang rame ya, luar dalam rame teman-teman. Nah, ini setelah selesai acara di dalam tadi, ini tuh lanjut acaranya itu di luar. Ustadz Abdul Somad itu lagi makan makanan khas di sini teman-teman. Itu tuh beneran dikerubungin orang banyak banget tuh, kalian bisa lihat ya. Karena mungkin orang-orang di sini tuh juga excited ya teman-teman sama Ustadz Abdul Somad. Jadi beneran deh lumayan rame banget dan padat banget. Jadi pas acara di luar itu aku tuh juga udah jaga jarak aja ya dari keramaian. Karena kalau yang udah di luar kayak gitu tuh orang berdesak-desakan teman-teman, beda cerita dengan yang di dalam rumah tadi gitu ya. Itu kayak lebih santai dan lebih tertib di bagian dalam gitu. Anak-anak juga aman gitu. Tapi kalau di bagian luar bawa anak-anak takutnya nanti anak-anak keinjek gitu kan. Nah, setelah selesai teman-teman acara pengajian hari ini tuh udah setelah habis zuhur ya. Karena tadi aku tuh kelar dari ngelihat Ustadz Abdul Somad itu sekitar jam 11-an, terus main dulu di rumah kakak ipar sebentar, terus pulang sampai di rumah itu ya udah deh langsung aku tuh gercep mandiin anak-anak, nidurin anak-anak gitu ya. Terus zuhuran dan ini aku lanjut beresin cucian ya. Karena tadi aku belum sempet nyuci teman-teman. Jadi tadi sambil mandiin anak-anak aku juga udah nyuci pakaian gitu ya. Jadi pas anak-anaknya udah tidur, pakaiannya udah selesai buat aku cuci. Jadi udah tinggal dijemur-jemurin doang. Ini tuh cuacanya Masya Allah banget teman-teman, bener-bener terik banget ya. Tadi juga di lapangan pas pengajian teman-teman, padahal tuh masih pagi, panasnya itu terik banget. Sampai anak-anak tuh kegerahan loh teman-teman. Tapi ya nggak mungkin juga ditinggalkan pengajiannya karena orang rame banget juga. Terus pengajiannya juga nggak terlalu lama gitu, jadi sayang banget ditinggal. Dan beneran deh kami tuh sampai beli kipas teman-teman. Di sana tadi tuh sampai beli 2 ya, karena kan situ ini ada 2 ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kan beli 1, takutnya malah berantem. Love to hear your voice, not sleeping well. Walaupun ini tuh udah setengah harian teman-teman habis zuhur ya, ini tuh aku tetap aja ngejemurin pakaian. Karena aku yakin teman-teman dengan cuaca yang seterik ini ya teman-teman, ini tuh pasti kering ya pakaiannya. Walaupun ini tuh ngejemurnya udah setengah harian gitu. Kalaupun nanti sore ini tuh nggak kering ya udah nggak apa-apa, aku biarin aja pakaiannya di sini bermalam. Besok itu pasti itu juga udah pada kering gitu ya teman-teman. Jadi ya sayang aja rasanya kalau hari ini tuh nggak nyuci. Karena setiap hari nyuci aja teman-teman, pakaian tuh udah senumpuk ini. Apalagi kalau misalnya aku tuh libur nyuci 1 hari, Masya Allah nggak kebayang sih sebanyak apa ya pakaian aku. Menurut aku ya teman-teman, karena memang aku tuh yang tim yang nyuci setiap hari gitu ya. Kalau misalnya aku tuh 1 hari aja nggak nyuci, itu kayak berasa ada yang kurang gitu teman-teman, kayak ada sesuatu yang kurang lah gitu ya rasanya. Makanya kayak setiap hari tuh aku ngerasa kayak wajib banget nyuci gitu ya. Bahkan segimanapun aku capeknya dari luar gitu ya, kalau misalnya memang masih bisa aku kejar-kejarin buat nyuci, pasti aku bakalan nyuci kayak gitu. Walaupun ya teman-teman misalnya itu pakaiannya nggak bisa sempat dijemur ya nggak apa-apa. Yang penting kayak setiap hari itu wajib banget sih nyuci. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut ya teman-teman. Ini aku tuh mau panen sedikit di kebun aku ya. Ini tuh ada terong 1, Masya Allah teman-teman, udah gede-gede gitu ya terongnya. By the way video ini tuh udah beda hari gitu ya teman-teman, cuman aku gabungin aja karena memang videonya tuh lumayan pendek kan durasinya. Jadi aku sambung aja sama video ini, nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah aku panen terong teman-teman, di sini aku lanjut juga manen cabai ya. Alhamdulillah cabai tuh lumayan banyak yang tua aku lihat, makanya di sini tuh aku panen aja cabenya gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang harga cabai kan emang bener-bener lagi naik banget dan naiknya itu bikin kaget. Jadi ya setidaknya ini tuh bener-bener ngebantu aku banget gitu ya di saat sekarang tuh harga cabai lagi naik. Setidaknya teman-teman aku tuh nggak beli cabai rawit gitu ya, jadi palingan tinggal beli cabai merah doang gitu. Alhamdulillah cabai di halaman ini walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukup lah teman-teman buat masak sehari-hari gitu ya. Apalagi kalau misalnya hari itu hujan teman-teman, nah itu biasanya buah cabainya itu rimbun. Karena kalau kami di Minang itu teman-teman kayak cabai rawit gitu ya, terus juga daun singkong,
kacang panjang, terong gitu ya. Itu tuh kalau di tempat kami tuh namanya sayuran gadang dek patuh teman-teman. Jadi kalau misalnya hujan itu biasanya kayak sayur-sayuran yang aku sebutin tadi, termasuk cabe ini ya, dia itu bakalan banyak yang keluar, banyak yang jadinya tuh lebih tua-tua kayak gitu-gitulah teman-teman. Coba deh kalian perhatiin ya, kalau misalnya kayak musim hujan itu kadang terong tuh cepet banget gedenya. Terus juga kacang panjang yang tadinya itu masih kecil cepet banget besarnya, panjangnya kayak gitu teman-teman. Karena memang itu tuh katanya sih ngaruh dari situ. Makanya di tempat aku itu bilangnya gadang dek patuh teman-teman. Makanya ya teman-teman, kalau misalnya pas kita itu habis melahirkan belum 40 hari, itu di tempat aku ya, di kampung aku di Minang sana, itu tuh nggak boleh makan sayur-sayuran yang gadang dek patuh gitu ya. Jadi kalau misalnya gadang dek patuh itu besar karena petir gitu teman-teman. Kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia ya, gadang dek patuh artinya besar karena petir gitu. Jadi di sana tuh kalau misalnya belum 40 harian itu belum boleh makan yang tumbuhan yang gadang dek patuh. Ya karena katanya itu kurang bagus buat ibu yang habis melahirkan gitu ya. Ya kalau misalnya kita nurutin zaman sekarang teman-teman, kayaknya hal-hal kayak gitu tuh udah nggak yang terlalu terlalu dilakukan orang-orang banget. Tapi kalau misalnya yang di desa-desa itu masih lumayan ketat banget dengan ini ya, kebiasaan kayak mitos-mitos itu tuh masih lumayan banyak dipercaya gitu teman-teman. Ada nggak di sini yang nonton video aku itu tuh orang Minang? Apakah di tempat kalian itu juga ada kayak larangan, bukan larangan sih, kayak kalau bisa gitu ya jangan dimakan sayur-sayuran yang gadang dek patuh atau besar karena hujan gitu-gitu tuh ada nggak teman-teman? Boleh ya tulis di kolom komen. Beberapa hari yang lalu teman-teman, aku tuh kan juga udah ngebersihin kebun ini ya. Masya Allah kalian bisa lihat ya, kebunnya itu udah bersih banget teman-teman. Aku berharap sih teman-teman sekarang itu sering hujan gitu ya. Maksudnya jangan sering-sering banget lah ya, sampai kayak kemarin tuh banjir itu jangan sampai, karena banyak banget yang ngaruh ke perekonomian di sini ya ketika banjir. Kayak berharap itu kayak seminggu sekali tuh semoga ada hujan, jadi biar cabai-cabainya itu tumbuh subur gitu. Asli teman-teman, kemarin tuh selama musim hujan bahkan ada yang sampai pekerja-pekerja kebun di sini gitu ya, itu sampai kayak 3 bulan itu nggak kerja loh teman-teman. Bayangin deh ya, kasihan banget gitu ya, karena ya emang susah gitu ya buat kerja di kala musim banjir. Sebenarnya bukan pekerja aja sih teman-teman, bahkan yang punya kebun itu pun juga sampai berbulan-bulan itu sawitnya nggak bisa dipanen ya, karena emang banjir dan aksesnya ke sana itu sulit gitu, karena kan harus melalui sungai dan juga harus pakai perahu gitu teman-teman. Jadi memang susah gitu ya. Makanya ya udah, semogalah hujan yang turun itu tidak membawa musibah untuk kita. Semoga hujan yang turun membawa berkah untuk kita. Amin. Nah teman-teman, di sini tuh ya cabenya itu memang nggak terlalu yang banyak-banyak banget. Tapi kalau yang aku manen ini tuh hasilnya tuh lumayan banget lah teman-teman ya menurut aku. Karena memang ini tuh kelihatan banget teman-teman, cabenya tuh lebih banyak ya dari biasanya aku panen. Karena ini yang aku pilih-pilih ini tuh yang tua-tua ya teman-teman, yang aku pencet-pencetin dulu. Kalau misalnya dia udah keras aku ambil. Kalau misalnya masih kayak agak lembek gitu, itu belum aku ambil, karena biasanya itu belum ada isinya dan itu kayak belum mateng gitu, belum tua gitu ya. Jadi aku pilih yang tua-tuanya aja. Dan ini dia hasil panen hari ini teman-teman. Alhamdulillah ya, bersyukur banget dapat panen cabai segini, bisalah buat stok beberapa hari ke depan. Nah setelah aku selesai panen cabai teman-teman, pokoknya pas banget setelah aku selesai, dan di sini tuh turun hujan, cuman nggak deras ya, gerimis. Semogalah hujan ini membawa berkah dan barokah ya, amin. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.